Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, puja dan syukur patut kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan kita. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan materi terkait dengan sholat, betapa pentingnya sholat sampai akhir hayat. Kita jangan sampai meninggalkan sholat. Yang pertama, bahwa sholat ini merupakan amaliyah yang senantiasa terus menerus, berbeda dengan halnya ibadah yang lainnya. Kalau hari ini kita berpuasa di bulan Ramadan, kewajiban ini hanya ada di bulan Ramadan saja. Kalau nanti kita diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala bisa melaksanakan salah satu perintahnya yaitu zakat, itu ada haul dan nisabnya. Kalau kita diberikan karunia yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan rukun Islam yang kelima, ibadah haji, itu ada waktunya. Tetapi sholat ini tidak mengenal apakah kita mampu atau tidak. Semua yang mengaku muslim berkewajiban untuk melaksanakan sholat. Dan tidak ada penggantian di dalam sholat. Kalau kita puasa dalam kondisi sakit, kita boleh berbuka atau tidak berpuasa, diganti dengan hari yang lain. Tetapi untuk sholat tidak ada istilahnya diganti dengan hari yang lain. Tetapi ketika kita diperintahkan untuk berdiri, ketika kita tidak mampu berdiri, maka perintahnya dengan duduk. Ketika kita diperintah duduk, ternyata kita masih belum mampu, maka kita istidojah, kita boleh dengan berbaring. Ketika kita berbaring, kemudian tidak mampu untuk mengangkat tangan kita, kita diperbolehkan untuk memberi isyarat dengan sholat kita. Dan ketika kita tidak mampu untuk mengisyaratkan sholat, maka kewajiban kaum muslimin untuk mensolati. Maka kewajiban sholat ini betul-betul agung, betul-betul luar biasa, berbeda dengan ibadah yang lainnya. Kalau yang lainnya, ketika kita diperintah puasa, firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkannya sebagaimana yang termaktub dalam surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Perintah Allah yang diturunkan ketika kita diperintahkan untuk menunaikan zakat. Atuz zakat, tunaikanlah zakat. Itu bentuknya firman. Begitu pula ketika kita diberikan rizki untuk dapat melaksanakan ibadah haji dan umroh, perintah Allah wa atimul hajja wal umrata lillah. Tapi perintah sholat ini betul-betul Allah kedepankan sampai Allah memi'rajkan, mengisrakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, kemudian naik ke Sidratul Muntaha hanya untuk satu, yaitu perintah sholat. Karena ini begitu pentingnya perintah sholat ini sehingga Allah Subhanahu wa taala mengangkat jasadiyah dan ruhiyahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menerima perintah sholat ini. Maka anak-anakku sekalian, sholat ini harus betul-betul kita laksanakan, kita jalankan
sebagai suatu ketundukan dan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun dan kapanpun. Dan sholat ini juga merupakan barometer, ukuran apakah amalia kita baik ataukah buruk. Itu semuanya diukur oleh sholat kita. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam kitabnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Awwalu ma yuhasabu indallahi as-salat." Pertama kalinya amalia yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah salat. Fa in hasana fa hasuna amalu kullu. Jika salatnya baik, maka semua amaliannya akan dicatat baik. Fa in sayyi'at fa sayyi'a amalu kullu. Dan jikalau salatnya buruk, salatnya bolong-bolong, maka semua amaliannya dinilai buruk. Maka mari kita betul-betul menjaga salat kita untuk sesuai dengan syariat Allah dan Nabi Muhammad SAW dengan cara yang terbaik. Kalau saat ini kita sholat biasanya 5 waktu berjamaah di masjid, sedang dalam kondisi yang demikian kita tetap bisa melaksanakan jamaah dengan keluarga kita. Dengan demikian kita tetap masih dapat menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mencukupi terhadap sunnah-sunnahnya. Semoga sedikit masukan dari kami kepada siswa-siswi SMP Muhammadiyah 11 Surabaya untuk dapat menjaga sholatnya sebagai tolak ukur barometer kebaikan kita bersama. Semoga tausiah singkat ini bermanfaat bagi pribadi saya sendiri dan anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aqulu qouli hada wastaghfiruhu. Nun wal qalami wa may yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.